Nama saya Taufik Ilham, NIM saya diakhiri dengan 473, dan untuk selanjutnya IRD atau Inti Relationship Diagram. Di sini kita bisa lihat semua bahwa ada sebagai sirkuit gitu atau sejenis flowchart di mana IRD ini melengkapi satu sama lain antar tabel yang saling berhubungan. Masuk aja ke penjelasannya. Yang pertama, N-1, satu gaji pegawai bisa menggaji oleh banyak pegawai, dan satu pegawai hanya memiliki gaji pegawai. Nah, di sini gaji pegawainya yang ini, daerah sini. Nah, di daerah sini, di daerah gaji ini, gaji pegawai hanya bisa memiliki satu gaji pegawai. N1 itu hukum yang pertama. Yang kedua, selanjutnya masih satu pegawai bisa melayani banyak pembayaran. Oke, selanjutnya kita lihat tabel pembayaran di sini. Tabel pembayaran itu sesuai dengan ini, sesuai dengan rumusnya satu. Tadi rumusnya ada 1 min N. 1 min N berarti pegawai tersebut dapat melayani si pembayaran ini. Jadi si pegawai ini dapat melayani beberapa pembayaran gitu dengan hanya satu pegawai. Selanjutnya, pembayaran bisa memesan dari banyak kamar, dan satu kamar hanya mempunyai satu pembayaran. Nah, selanjutnya itu masih sama 1 min N untuk rumusnya. Nah, di sini hukumnya pembayaran bisa memesan dari banyak kamar. Memesan di sini, untuk pemesanannya di sini, lalu untuk ke kamar berarti 1 min N. Nah, gitu ya. Dan satu pembayaran hanya dapat membayar satu pembayaran. Jadi setiap pembayaran untuk satu kamar itu satu pembayaran. Dan untuk selanjutnya adalah pelanggan. Satu pelanggan dapat membayar banyak pembayaran, dan satu pembayaran hanya dapat membayar satu pelanggan. Gimana tuh? Jadi gini, satu pelanggan, kita ambil di sini, satu pelanggan dapat membayar banyak pembayaran. Nah, di sini masih 1 min N. 1 min N gini ya. 1 min N. Hanya dapat membayar pelanggan dapat membayar banyak pembayaran. Pelanggan dapat membayar pembayaran, dan satu pembayaran hanya dapat membayar satu pelanggan. Dan begitu juga kebalikannya, si satu pembayaran dapat membayar si pelanggannya ini. Jadi satu-satu. Jadi lebih kontaknya di sini lebih individual gitu. Jadi kalau satu pembayaran hanya satu pelanggan dapat membayar beberapa pembayaran gitu. Nah, mungkin kalau untuk ERD-nya cukup sekian. Terima kasih. Materi selanjutnya adalah diagram relationship atau relasi, yang mana akan dijelaskan oleh saya, Ismi Fathanti Raffi, yang NIM belakangnya 4084. Di sini saya akan menjelaskan tentang relasinya, yaitu di sini kita lihat ada 4 tabel, yang mana setiap tabel ini saling berhubungan. Di antaranya yaitu tabel pelanggan. Maksud saya tabel pembayaran. Di sini kita bisa lihat ada ID pegawai, ID kamar, ID pelanggan, harga kamar, dan jumlah pembayaran. Di sini pembayaran mengambil ID pelanggan dari primary key-nya di ID pelanggan di tabel pelanggan. Foreign key merupakan yaitu anak dari primary key supaya dapat pemanggilannya tidak harus melalui tabel pelanggan terlebih dahulu, bisa langsung di tabel pembayaran. Jadi menunjukkan data yang di tabel pelanggan juga, jadi nggak usah ribet-ribet untuk masukin lagi secara manual. Di tabel pembayaran juga ada ID pegawai yang mana diambil dari ID pegawai
yang mana ID pegawai juga ngambil ID pegawai dari gaji pegawai, yaitu primary key-nya. Terus kamar, foreign key-nya itu ID kamar, yang mana ngambilnya dari pembayaran di ID kamarnya. Jadi setiap pembayaran di kamar ini akan masuk ke sini. Terus kita bakal lanjut ke skema relasi, yaitu pembayaran. Di sini ada add ID pegawai, yaitu merupakan foreign key dari ID pegawai yang ada di tabel pegawai, yaitu primary key-nya, yaitu ditunjukkan dari tanda pagar ini. Terus ada ID pelanggan, harga kamar, jumlah pembayaran. Nah, ini ada ID pelanggan. ID pelanggan merupakan di tabel pembayaran ini merupakan foreign key yang ngambil dari ID pelanggan di tabel pelanggan. Terus gaji pegawai. Di sini ada primary key-nya pegawai. Pelanggan. Di sini ada primary key-nya yaitu ID pelanggan. Pegawai ada primary key-nya adalah ID pegawai, nama pegawai, kelamin, umur, alamat. Di kamar ada foreign key ID kamar, nama, kamar, tipe, kamar, harga, dan kamar. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yogi dari D34302 dari kelompok 9 ingin menjelaskan apa saja tabel yang dibuat dan isi tabelnya apa saja, dan query DML join apa yang digunakan, dan query DML group apa yang digunakan. Nah, di sini kita akan masuk ke MySQL-nya dengan cara MySQL strip U root strip P. Nah, di sini kita enter. Nah, di sini saya sudah membuat database, dan nama database-nya itu adalah Tubes kelompok 9. Nah, di sini kita pakai dengan cara use Tubes KLMP9. Nah, di sini kita sudah menggunakan database Tubes kelompok 9. Nah, di sini saya akan menunjukkan tabel apa saja yang sudah saya buat. Nah, tabel yang sudah saya buat ada gaji pegawai, dan kita akan cek dengan cara dash gaji pegawai. Nah, di dalam tabel gaji pegawai itu terdapat ID pegawai dan jumlah gaji. Selanjutnya kita akan mengecek tabel selanjutnya, yaitu pembayaran, dengan cara dash pembayaran. Nah, di dalam tabel pembayaran kita sudah membuat ID pegawai, ID kamar, ID pelanggan, harga kamar, dan jumlah pembayaran. Tabel selanjutnya itu adalah tabel pegawai. Kita akan cek tabel pegawai dengan cara dex pegawai. Nah, di dalam tabel pegawai kita sudah membuat ID pegawai, nama pegawai, jenis kelamin, umur, dan alamat. Selanjutnya kita akan cek tabel kamar dengan cara dex kamar. Nah, di dalam tabel kamar itu terdapat ID kamar, nama kamar, tipe kamar, dan harga kamar. Nah, selanjutnya kita akan cek tabel pelanggan dengan cara dex pelanggan. Nah, di dalam tabel pelanggan itu terdapat ID pelanggan, nama kamar, dan alamat. Selanjutnya kita akan melihat apa saja yang sudah di-input dalam tabel tersebut. Dari pertama kita akan mengecek di dalam tabel gaji pegawai itu ada apa saja dengan cara select bintang from gaji pegawai. Nah, di sini kita sudah menginput ID pegawai 0092, 0093, 0094, dan 0095. Jumlah gajinya ada 210.000, 230.000, 230.000, 240.000, dan 250.000. Selanjutnya
kita akan melihat di dalam tabel pembayaran itu terdapat apa saja yang sudah diinput dengan cara select bintang from pembayaran. Nah, di dalam tabel pembayaran kita sudah menginput ID pegawai sama seperti di dalam gaji pegawai, karena kita menyatukan foreign key, dan ID kamarnya itu ada CD96, CD97, CD98 dan CD99, dan ID pelanggannya itu D96, D97, D98 dan D99, dan harga kamarnya juga sudah kita input, dan jumlah pembayaran juga sudah kita input. Nah, selanjutnya kita akan mengecek isi tabel berikutnya, yaitu pegawai, dengan cara select bintang from pegawai. Nah, di sini kita sudah menginput di dalam tabel pegawai itu terdapat ID pegawai, nama pegawai, jenis kelamin dan umur dan alamat. Dan ID pegawainya itu ada 0092, 0093, 0094 dan 0095 atas nama Dewi Manayo, Nawadipa Ronggo, Dedi Kebano, dan Hapusa. Jenis kelaminnya wanita, pria, wanita. Umurnya 21, 22, 23, 59. Jalannya Jalan Bendungan. Nah, selanjutnya kita akan mengecek isi tabel selanjutnya, yaitu kamar, dengan cara select from kamar. Dalam tabel kamar kita sudah menginput ID kamar, nama kamar dan tipe kamar, dan harganya sudah kita input dengan 001, 36, 37, 38 dan 39. Tipenya eksklusif, standar. Nah, di tipe kamar ada eksklusif, standar, eksklusif, dan eksklusif. Harga kamarnya sudah diinput 160, 180, 190 dan 200. Selanjutnya kita akan melihat tabel selanjutnya, yaitu tabel kamar, dengan cara select bintang from tabel pelanggan. Nah, di sini ID pelanggannya sudah kita input D96, D97, D98 dan D99 atas nama Rambo, Isa, Bella, Abang Kadi dan Sadangi, dengan jalan Rambutan, jalan Kios, jalan Rope dan jalan Sadangi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja yang saya gunakan di query DML join. Saya akan menggunakan left join pelanggan ke pembayaran dengan query select titik from tabel pelanggan, left join pembayaran, tabel pembayaran on pelanggan, titik ID, titik ID pelanggan sama dengan pembayaran, titik ID pelanggan. Nah, di sini saya menggabungkan tabel pelanggan dan tabel pembayaran dengan left join. Maka yang akan ditampilkan adalah ID pelanggan, nama kamar, alamat, ID pegawai, ID kamar, ID pelanggan, harga kamar, dan jumlah pembayaran. Nah, di sini kita akan menggabungkan pelanggan
tabel pelanggan dan tabel pembayaran dengan right join, dengan mengganti left joinnya dengan right join. Jadi select bintang from pelanggan, right join, pembayaran on pelanggan, ID pelanggan, pembayaran, dan ID pelanggan. Nah, di sini kita sudah menggunakan right join. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan left join tapi dengan tabel pegawai dan gaji pegawai dengan cara select bintang from pegawai, left join gaji pegawai, on pegawai, ID pegawai, strip gaji pegawai, ID pegawai. Nah, di sini kita sudah menggabungkan tabel pegawai dan gaji pegawai dengan left join dan akan menampilkan ID pegawai, nama pegawai, jenis kelamin, umur, alamat, dan ID pegawai dan jumlah gaji. Nah, di sini kita bisa menggunakan right join juga dengan mengganti left joinnya menjadi right join. Nah, selanjutnya kita akan menggabungkan tabel pembayaran dan tabel pelanggan dengan menggunakan left join dengan query select bintang from pembayaran, left join pelanggan, on pembayaran, ID pelanggan, strip pelanggan, dan titik ID pelanggan. Nah, di sini kita sudah menggabungkan tabel pembayaran dengan tabel pelanggan dengan yang ditampilkan itu ID pegawai, ID kamar, ID pelanggan, harga kamar, jumlah pembayaran, ID pelanggan, nama kamar, dan alamat. Dan kita bisa menggunakan right join juga dengan mengubah left join menjadi right join. Nah, di sini kita sudah menggunakan right join. Selanjutnya kita akan menggunakan query group by. Nah, kita akan menghitung rata-rata dari tabel pembayaran dengan query select bintang from select ID kamar, ID pelanggan, AFG, harga kamar, AS, rata-rata from tabel pembayaran, group by ID kamar. Nah, di sini kita sudah menggunakan menghitung jumlah rata-rata ID kamar CD96, ID pelanggan D96 dengan rata-rata 16, CD96, D96 dengan rata-rata 18, CD98, D98 dengan rata-rata 19, CD99, D99 dengan rata-rata 20. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan group by menghitung rata-rata tabel pembayaran dengan cara select menghitung tabel pembayaran dengan cara select ID kamar,
ID pelanggan, AFG, jumlah pembayaran, AS, rata-rata, form pembayaran, group by ID kamar. Nah, di sini kita sudah menggunakan menghitung rata-rata dari dari tabel pembayaran. Ada ID kamar CD96, CD97, CD98 dan CD99 dengan ID pelanggan D96, D97 dan D88 dan D99 dengan rata-rata segini 177, 170, 178, 178. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan hasil gaji menggunakan bit and group dan group by dengan cara select ID pegawai, bit and, jumlah gaji, hasil from gaji pegawai, group by ID pegawai. Nah, di sini kita sudah menggunakan select dengan bit and jumlah gaji, hasil akhir gaji, hasil paling terakhir dari gaji tersebut dengan ID pegawai 0092 gajinya 21, 0093 23, 0094 24, 0095 25. Nah, kita selanjutnya akan menampilkan harga kamar yang lebih dari 180 menggunakan count dan group by dengan query select di kamar, count bintang, AS harga, from tabel kamar, where harga kamar lebih 180. Nah, 180 ini group by ID kamar. Nah, berarti harga kamar dengan harga 180 gini hanya ada di ID kamar CD98 ada 1, CD99 ada 1. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan gaji pegawai yang lebih dari 22. Nah, query-nya itu adalah select ID pegawai, group concat jumlah gaji, separator, daftar gaji, from gaji pegawai, group by ID pegawai, order by ID pegawai, ASC. Nah, di sini ID pegawai 0092, 0093, 0094, 0095 dengan daftar gaji 210.000, 230.000, 240.000, 250.000. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.